Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la syarikalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita sampai saat ini bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang salah satu keutamaan puasa yang Rasulullah SAW beritahukan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda tentang salah satu keutamaan puasa, disebutkan dalam sebuah hadis, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya, yang artinya orang yang berpuasa itu akan mendapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama itu kapan? Ketika berbuka. Dan kebahagiaan kedua ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Sekarang kita akan mencoba untuk menelaah kembali apa sih maksud dari hadis ini. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana caranya, bagaimana kita bisa berbahagia dengan berpuasa. Kebahagiaan pertama, ketika kita berbuka. Apa yang kita lakukan ketika berbuka? Apa? Makan, minum. Ya. Padahal di hari biasa pun kita makan nggak? Makan. Kita minum nggak? Minum. Lalu apa istimewanya makan dan minum ketika puasa dan selain di bulan puasa? Yang membuat makan dan minum ketika puasa itu istimewa adalah kita makan setelah kita menunda rasa lapar kita, rasa haus kita yang kita tahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga ketika kita sudah menahan lapar itu selama kegiatan kita dari pagi sampai sore, maka itu menjadi sebuah spesial walaupun bukanya hanya dengan es teh dan cuma lontong gitu kan. Walaupun lontong bisa kita beli di kantin ketika jam istirahat selain Ramadan, itu biasa aja. Karena kenapa? Karena nggak ada perjuangannya. Jadi kebahagiaan itu bukan dari nilainya, bukan dari hartanya, tapi bagaimana kita bisa menyikapi hal itu sebagai kenikmatan. Karena kita nggak bakal tahu rasa manis sampai kita merasakan apa itu pahit. Kita nggak bakal pernah tahu apa itu manisnya kehidupan sampai kita merasakan pahitnya dan sulitnya hidup ini. Makanya disebutkan di dalam ayat Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada apa? Kemudahan. Kalau ente mau merasakan kemudahan, kalau ente mau merasakan kebahagiaan, kalau ente mau merasakan manisnya kehidupan, maka yang harus dilalui adalah apa? Kesulitan. Makanya jangan pernah takut dengan apa yang kita alami sekarang. Jangan pernah risau atas musibah yang kita alami sekarang. Karena setiap kesulitan yang kita rasakan akan membawa sebuah kebahagiaan pada waktu yang akan datang. Ya. Yang membuat kita kurang bersyukur atas apa yang kita terima sekarang adalah kita terbiasa hidup dengan bergelimang kenikmatan. Sehingga nikmat yang kita rasakan tuh nggak berasa. Contoh, kita sudah lahir dengan keadaan sempurna. Kaki dua, tangan dua, mata dua. Ya kan? Kita lahir sudah punya kaki yang bisa melangkah. Kita lahir juga punya tangan yang bisa menggenggam. Kita juga lahir dengan mempunyai hati yang bisa mencintai. Tapi yang membuat kita tidak mensyukuri hal-hal ini adalah apa? Karena kita sudah dari lahir merasakan itu. Coba, ada orang yang lahirnya tanpa kaki misalkan. Atau dia punya kaki, tapi harus diamputasi karena kecelakaan misalkan. Nah, ketika dia tanpa kaki, dikasih kaki palsu, kira-kira rasanya gimana? Seneng nggak? Seneng. Tapi kita punya kaki, dikasih kaki, kira-kira seneng nggak? Enggak, karena apa? Karena kita udah punya. Karena kita sudah merasakan kenikmatan tersebut. Makanya, kalian jangan mudah menjudge bahwasanya, wah ente dikasih 100.000 aja, seneng banget. Karena kenapa? Karena ente udah biasa megang duit 100.000. Coba ente, ada orang yang biasa mudifnya cuma dikasih 20.000, dikasih 50.000. Tapi ketika dikasih 100.000, bahagianya minta ampun. Ya. Tandanya kebahagiaan tuh bukan dari nilainya berapa,
tapi dari hakikat kebahagiaan itu apa? Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kebahagiaan yang kedua, yaitu kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena hakikatnya orang yang mencintai itu pasti keinginan pertamanya adalah apa? Ketemuan. Kita sama Allah ini ibaratkan sebuah kekasih. Ibaratnya kita tuh sekarang lagi LDR-an, ya, LDR. Kita cuma bisa sholat, ya kan? Kita cuma bisa berkomunikasi lewat sholat. Kita cuma bisa mengirim pesan lewat doa. Tapi kita nggak ketemu secara langsung. Oleh karena itu Allah pengen nunjukin bagaimana sih seharusnya seorang pencinta itu. Ya, ketika ente punya pasangan, maka hal pertama kali yang ingin ente lakukan adalah apa? Ketemuan. Mungkin udah biasa chatan, ya kan? Mungkin udah biasa surat-suratan. Tapi ketika liburan, yuk ketemuan, ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan hal terindah bagi seorang kekasih adalah pertemuan. Oleh karena itu, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana? Di surga. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita untuk apa? Untuk berbekal supaya kita masuk surga. Apa bekal untuk masuk surga? Apa bekal masuk surga? Ya. Bekal untuk masuk surga disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, ya. Di pertengahan juz 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka berbekalah kalian dengan apa? Fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita berbekal, nyuruh kita siap-siap. Kalau kamu mau ketemu sama aku di surga, siapin bekalnya, takwa. Lalu gimana cara mendapatkan ketakwaan? Allah kasih tahu lagi kita bagaimana cara mendapatkan ketakwaan, yaitu dengan melakukan puasa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang di ayat sebelumnya, yang ayat puasa 183 sebelah kiri halaman ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kita suruh berbekal dengan takwa. Allah kasih tahu jalan kita untuk meraih ketakwaan adalah puasa. Makanya puasa ini adalah bukti cinta kita pada Sang Pencipta. Oleh karena itu, marilah kita jalani ibadah puasa ini dengan penuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu dengannya di surga, yang mana kenikmatan bertemu Allah itu adalah kenikmatan yang paling agung yang akan dirasakan oleh seorang hamba. Seperti yang disebutkan di surah Al-Qiyamah, wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada waktu itu wajah-wajah orang yang beriman tuh berseri-seri. Karena kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita supaya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ketemuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.